Dan karena memang istri menginginkan apa yang kita inginkan, kita ingin merasakan kepuasan dalam hal ini, sebagaimana juga istri menginginkan hal itu. Bahkan Al-Lais bin Sa'ad dalam beberapa riwayat disebutkan, beliau kalau mau berhubungan sama istrinya, itu ada pakaian khusus, yang pakaian yang memang digunakan untuk membangkitkan gairah. Kemudian ya ambil air wudhu, kemudian berdoa dengan sebaik-baiknya, kemudian menyebutkan beberapa doa, ya sampai beliau mengatakan Allahumma syuddali solbah, ya Allah tegakkan dan keraskan dia, dan banyak hal-hal yang bahkan meminta Allahumma atini lazzata, ya Allah karuniakan kepada saya kelezatan dalam amalan ini. Dan itu wajar seorang laki-laki ataupun seorang wanita menginginkan hal itu, dan inilah saya kira di antara tujuan pernikahan itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah istri kedua dari seorang lelaki kaya asal negeri jiran Malaysia. Saya juga sebelumnya adalah seorang janda beranak satu yang umurnya saat ini sudah 21 tahun. Saya menerima lamaran suami saya karena sekarang memang ingin terhindar dari fitnah dan desakan ekonomi. Tapi ternyata setelah menikah terkuak fakta bahwa suami saya ini maaf Ustadz, dia lemah syahwat. Iya. Iya, tapi saya tidak mempermasalahkan itu karena memang saya hanya menghindari fitnah yang selalu kejam terhadap status saya sebagai seorang janda. Iya. Jadi saya menjalani pernikahan ini, Ustadz. Suami saya juga karena seorang pengusaha sangat memperhatikan nafkah lahir saya. Semuanya tercukupi, Ustadz. Alhamdulillah. Dan yang mau saya tanyakan, apakah pernikahan seperti ini dibolehkan atau dilarang dalam agama kita, Ustadz? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, Islam dan agama yang kita cintai ini, yang kita anut ini adalah agama yang sangat sempurna, yang memberikan solusi dari segala masalah yang kita hadapi, dan tidak ada suatu masalah kecuali syariat kita telah membahasnya, ulama kita telah mengkajinya. Maka tidak ada suatu masalah pun dan tidak ada suatu problem yang dihadapi baik seorang laki-laki, perempuan yang menikah atau yang belum menikah, atau yang jadi istri pertama, istri kedua dan selanjutnya, semua telah dibahas oleh para ulama kita dan memberikan solusi dari semua masalah-masalah yang mereka hadapi. Berkaitan dengan pertanyaan yang disebutkan oleh saudari kita yang katanya sebagai seorang istri kedua dan sebelumnya adalah seorang janda yang memiliki satu anak yang sudah berumur 21 tahun. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari permasalahan yang disampaikan tadi, ada beberapa hal yang perlu untuk diingat. Yang pertama, para pendengar sekalian, tidak ada seorang wanita yang menginginkan dirinya menjadi janda. Baik itu janda karena suaminya meninggal, apatah lagi, ya, tidak ada seorang istri yang berharap suaminya meninggal, atau seorang janda karena diceraikan oleh suaminya. Maka para masyarakat dan para kaum muslimin dan orang-orang yang ada di sekitar kita, tolong jangan menyakiti perasaan orang yang menyandang status janda, karena mereka tidak pernah mengharapkan ingin mendapatkan gelar atau sebutan itu. Tetapi qadarullah, mungkin Allah menginginkan sesuatu dan ada sesuatu yang mungkin untuk bagi dia saat itu itulah yang terbaik, ya, mendapat gelar sebagai seorang yang janda. Maka kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh ya menyinggung perasaan mereka-mereka yang mendapatkan masalah seperti ini, karena mereka memang tidak pernah mengharapkan ya untuk menjadi seperti itu. Yang kedua, tadi disebutkan ada masalah syubhat atau fitnah yang banyak beredar. Dan tentunya kita sebagai atau wanita yang sudah pernah menikah dan kemudian entah itu suaminya meninggal atau diceraikan, memang harus menjaga wibawahnya, menjaga dirinya, menjaga penampilannya, dan menjaga segala sesuatu yang berkaitan tentang dirinya, karena akan menjadi bahan pembicaraan. Ya, bahan pembicaraan, dan ini sudah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para masyarakat kita. Kalau sudah ada yang janda dan seterusnya akan selalu diangkat dan disebut-sebut dan dibicarakan. Ya, jadi buah bibir pembahasan dalam setiap perkumpulan, baik itu yang masih bujangan ataupun yang sudah menikah, sehingga terkadang pembahasan ini ketika didengar oleh para mereka wanita-wanita yang sudah berstatus janda, membuat mereka haraj, membuat mereka kurang nyaman dengan pembicaraan-pembicaraan masyarakat itu.
Nah ini anjuran dari kami untuk ya tidak menyakiti perasaan, merusak perasaan orang-orang yang memiliki status seperti ini. Dan juga para janda tetap juga menjaga sebagai diri seorang muslimah, menjaga hijabnya, menjaga cara bermuamalah, perilakunya, bicaranya dan semuanya supaya tidak membuat orang lain terfitnah. Jadi kita jangan membuat orang lain terfitnah dan juga kita berusaha untuk tidak terfitnah juga dengan orang lain. Berkaitan dengan pertanyaan bahwasanya ya dia menjadi seorang istri kedua dari tetangga jiran ini tidak ada masalah. Ya, pernikahan berbeda negara itu tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah ketika berbeda agama. Tapi kalau berbeda negara, berbeda kampung dan yang lainnya tidak menjadi masalah. Tetapi yang diangkat di sini adalah masalah kualitas dari seorang suami dalam hal hubungan suami istri ya, atau hubungan jima yang tadi disebut sebagai lemah syahwat. Atau nah ini mungkin perlu diperjelas, apakah lemah syahwatnya itu karena memang tidak, sang suami tidak mampu melakukan yang biasa dilakukan oleh seharusnya seorang suami, atau dia melakukan tetapi ya kurang kurang maksimal atau kurang berkualitas dalam memberikan nafkah batin kepada sang istri. Maka dalam hal ini ada secara hukum syariat ketika sang ketika sang istri ridho dan ikhlas dengan keadaan suaminya seperti itu dan tidak menuntut dan menganggap hal itu menjadi sesuatu yang biasa, apatah lagi tujuan menikah adalah untuk menjaga dirinya tidak terjerumus dalam fitnah. Dan wajar kalau seorang wanita ingin menikah karena ingin ditopang, ingin disayang dan dilindungi dan diberikan nafkah, itu sudah hal yang wajar dan tidak ada masalah dalam syariat kita. Nah, berkaitan dengan masalah hal ini, walaupun ya kita harus pahami apa yang diinginkan oleh laki-laki juga sama seperti yang diinginkan laki oleh seorang wanita. Seorang laki-laki menginginkan dari hubungan suami istri adalah kelezatan, kenikmatan yang memang sudah Allah berikan secara halal, maka seorang istri juga ingin hal itu. Walaupun mungkin istri dalam hal ini mungkin banyak bersabar dan sebenarnya bisa diberikan solusi. Maka tadi kami ingin sedikit memperjelas apa yang dimaksud dengan lemah syahwatnya ini. Apakah memang sama sekali tidak bisa, mohon maaf, sang suami ini tidak bisa melakukan tugasnya, atau dia melakukan tugasnya tapi tidak berkualitas, ya hanya sebentar atau tidak keras dan yang lainnya. Sehingga para ulama kita dalam hal ini jauh sebelumnya sudah mereka berikan penyampaian bahkan dalam doa-doa mereka. Maka ini sang istri harus tetap berusaha ya, karena ini boleh ya seorang istri berusaha memberikan solusi kepada suaminya yang memiliki masalah seperti ini, entah itu dengan obat-obatan atau dengan istrinya sendiri yang berusaha merawat dan memberikan pelayanan kepada suaminya sehingga kualitas suaminya dalam hal ini betul-betul ya meningkat. Disebutkan dalam beberapa riwayat, walaupun riwayat sampai kepada beliau ini Muhammad bin Ibnul Munkadir agak lemah, beliau disebutkan bahwasanya pernah berdoa, bahkan doanya disebutkan dalam sholatnya dan didengarkan oleh murid-muridnya, dan juga dalam beberapa keadaan, yaitu beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma qawwi li dzakari fa inna fihi salahan li ahli. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada barangku ini, barang laki-laki ini, karena di dalam kekuatannya itu ada banyak manfaat kepada istri saya, kepada keluarga saya, dan itu hal wajar. Dan karena memang istri menginginkan apa yang kita inginkan, kita ingin merasakan kepuasan dalam hal ini sebagaimana juga istri menginginkan hal itu. Bahkan Al-Lais bin Sa'ad dalam beberapa riwayat disebutkan, beliau kalau mau berhubungan sama istrinya itu ada pakaian khusus, yang pakaian yang memang digunakan untuk membangkitkan gairah. Kemudian ya ambil air wudhu, kemudian berdoa dengan sebaik-baiknya, kemudian menyebutkan beberapa doa ya, sampai beliau mengatakan Allahumma syuddali sulbah, ya Allah tegakkan dan keraskan dia, dan banyak hal-hal yang bahkan meminta Allahumma atini lazzata, ya Allah karuniakan kepada saya kelezatan dalam amalan ini. Dan itu wajar seorang laki-laki ataupun seorang wanita menginginkan hal itu, dan inilah saya kira di antara tujuan pernikahan itu. Maka secara hukum syar'i tidak ada masalah selama wanitanya ikhlas, tetapi tetap bisa diusahakan. Alhamdulillah di zaman ini sudah banyak kok yang hal-hal yang bisa dijadikan sebagai alat. Ada madu mungkin, ya, madu malinota, ada
kopi-kopi juga bagi laki-laki yang baik, ada kopi Radix, Veradix, ada 7 elemen dan beberapa yang lainnya. Ada juga itu minyak dan yang lainnya, itu bisa, dan selama itu halal silakan dilaksanakan, silakan dipakai demi kenyamanan dan kebahagiaan keluarga kita. Wallahu taala alam bisawab.